Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Hukum Pentasarufan Zakat untuk Beasiswa Pendidikan yang keterkaitan dengan hadis Abu Daud nomor 1653. Saya Susi Nuryanti sebagai moderator dan teman saya Lutfiana dan Ayuda Husnul Hatimah sebagai pemateri. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber manusia suatu bangsa. Namun di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan penerimaan siswa baru. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung, daya serap pendidikan masih rendah, dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya ialah pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu, tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Nah, di dalam penjelasan pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuannya menjelaskan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang syah. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga atau kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Namun, jumlahnya masih sedikit. Salah satu lembaga yang peduli dengan pendidikan adalah Basnas dan LAS, yang memiliki program pembiayaan pendidikan atau beasiswa yang berasal dari dana zakat. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moral maupun material. Nah, oleh karena itu, zakat sebagai aset utama yang sangat berharga karena zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat, termasuk diantaranya adalah permasalahan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil hadis riwayat Abu Daud nomor 1635. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu shadaqatu liwani illa li khamsatin liwazin fi sabilillah aw li'amilin 'alaiha aw liwarimin aw lirajulin istaraha bimalihi aw lirajulin kana lahu jarum miskin fatusuddiqu 'alal miskin fa'ahdaha al-miskinu liwani. Jadi artinya dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik bin Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah atau fi sabilillah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. Jadi hadis ini itu mursal, yaitu langsung diriwayatkan oleh para tabi'in dari Rasulullah SAW, karena Atha bin Yasar adalah tabi'in. Hanya saja Imam Abu Daud kemudian mendatangkan jalur lain yang mewasolkan sanadnya dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW. Hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa makna fisabilillah adalah khusus untuk ghazi, yaitu orang yang berperang. Maka wajib membawa keumuman kalimat fisabilillah ke dalam makna khusus jihad karena adanya dalil mukhassis.
Jadi, makna hadis ini adalah mengkhususkan keumuman kalimat fi sabilillah. Maka seharusnya menurut hadis ini itu tidak boleh zakat disalurkan untuk infrastruktur mahasiswa yang belajar, terus pembiayaan pembelajaran lainnya. Itu tidak boleh. Dengan alasan kalau tercakup dalam makna fisabilillah, kecuali mereka termasuk orang fakir, miskin, atau yang termasuk ke dalam kategori mustahik zakat lainnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang filantropi zakat untuk beasiswa pendidikan. Nah, kalau kita mencari dalam Al-Quran maupun hadis, keterkaitan antara zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Quran atau hadis itu tidak ada. Tapi masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks Al-Quran. Dalam Al-Quran dan hadis itu kan membahas tentang pengertian zakat itu sebagai kewajiban, terus penjelasan pihak-pihak yang berkewajiban menunaikan zakat, dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Nah, ketika pembahasan tersebut kemudian berkembang seiring dengan kemajuan zaman, maka realitas dan potensi zakat saat ini membuka jalan istinbat hukum dari sumber zakat baru, seperti halnya zakat profesi, lalu zakat hasil peternakan, zakat industri tanaman hias, dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat ini, meski pada akhirnya tetap harus merujuk kepada 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, muncul kemudian sektor baru, yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan. Nah, merujuk kepada istilah fisabilillah, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Kenapa? Karena di kalangan ulama selama ini menjadi polemik. Karena golongan ini, fisabilillah ini terus berkembang. Realitas saat ini, efektivitas serta manfaat kepada sektor pendidikan lebih tinggi karena secara tidak langsung penampilan lahir dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari pendidikan yang ia dapatkan. Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada 8 asnaf. Namun, kalau hanya sebatas pemberian, tetap saja tidak menciptakan masyarakat yang mandiri. Pendidikan memang tidak bisa merubah status sosial seseorang yang aslinya miskin langsung menjadi kaya. Tapi dengan pendidikan atau dengan model pendidikan ini, diharapkan manusia itu bisa layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri. Nah, jadi, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan ini sangatlah beralasan secara syar'i, yaitu sebagai salah satu bentuk rasa kepedulian terhadap sesama, sehingga dapat membantu pihak yang lemah secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam sektor pendidikan. Nah, sebagaimana udah kita bahas tadi, bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa merujuk kembali kepada istilah fisabilillah, terlepas dari istilah ini secara khusus mengarah hanya pada peperangan atau jihad perang berikut sarananya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, istilah fisabilillah dalam arti secara umum adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi yang pertama, ada mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar untuk membendung dan melawan pendidikan kapitalisme, komunis, dan sekuler demi menuju pendidikan Islam yang murni. Yang kedua, ada membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara, dan mengagungkan agama Allah, melawan para misionaris maupun zionis kafir yang ingin merusak akhlak dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Yang ketiga, ada mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun media elektronik yang berkualitas, yang bisa bersaing dengan stasiun TV maupun media massa asing dengan berita-berita yang merusak akhlak dan ideologi umat muslim.
Oke, pembahasan selanjutnya yang saya akan sampaikan, nama saya Ayuda Husnul Khotimah, NIM 1720411008, tentang pendapat ulama tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan adalah merujuk pada golongan fisabilillah. Dan menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna fisabilillah dan zakat diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun, pendapat Imam Ar-Rafi mengatakan dalam tafsirnya bahwa fisabilillah tidak hanya terbatas pada tentara saja, akan tetapi mereka boleh menyalurkan zakatnya kepada seluruh proyek kebaikan seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah-sekolah, pantai asuhan, pembiayaan pelajar, mahasiswa untuk belajar dan sebagainya. Kemudian, menurut Syekh Mahmud, bahwa fisabilillah adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak memberi keuntungan pada perorangan. Al-Syahid Ridho juga berpendapat bahwa dalam fisabilillah adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan bagi negara Islam sebagai tujuan syiar agama dan negara untuk masing-masing individu, seperti pengadaan rumah sakit, perbaikan jalan-jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan kereta api, pengadaan bandara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Dalam sidang Komisi Fatwa Ulama Indonesia atau MUI yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1996 yang kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Februari 1996 membahas tentang pemberian zakat beasiswa, merumus bahwa pemberian uang zakat untuk keperluan pendidikan dan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Mahasiswa atau pelajar berprestasi dalam akademik, yang kedua diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan yang ketiga mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Indonesia. Metode yang digunakan MUI dalam penetapan hukum pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan menggunakan kaidah usul fikih. Kemudian fatwa MUI juga mempertimbangkan kondisi perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia saat ini yang lemah, mahalnya biaya pendidikan, dan semakin ketatnya persaingan dalam era globalisasi, sehingga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keputusan MUI yang mengesahkan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan sangatlah baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Dari berbagai pendapat para ulama dan fatwa MUI tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sangat mungkin untuk penyaluran zakat pada sektor modern saat ini yang masuk dalam bab fisabilillah, yaitu jalan yang digunakan untuk memberi agama Allah serta menjaga umat Islam baik dalam bentuk pendidikan, medis, militer, sarana umum, sarana transportasi, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 3 penanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.